Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kembali bersama saya di channel Kopi Dakwah, ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, motivasi, dan amal soleh. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita hari ini diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, sehingga tugas-tugas kita, pekerjaan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini diberikan keberkahan, kelancaran, dan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita membahas keajaiban daripada lafaz basmalah. Pada pertemuan yang terdahulu, kita mengkisahkan salah satu kisah tentang juga keajaiban dan keagungan daripada lafaz basmalah. Pada bagian yang kedua ini, ada satu kisah di mana seorang pemabuk, orang yang suka minum minuman keras, kemudian berkah basmalah, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana seorang pemabuk bisa masuk ke dalam surga dengan keagungan lafaz basmalah? Simak kisah yang akan kami tuturkan dengan sebaik-baiknya agar kita mengilhami dan menghayati cerita ini sebagai sebuah keajaiban, sebagai sebuah perenungan, sebagai sebuah semangat untuk kita mengamalkan lafaz basmalah. Ada seorang salaf, ada orang-orang terdahulu, sebagian dari orang-orang terdahulu itu berkunjung kepada salah satu saudaranya. Ketika sedang berkunjung dalam menemui saudaranya tersebut, ada hal yang membuat dirinya marah karena saudara yang sedang ia kunjungi itu kondisinya sedang bermabuk-mabukan atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat saudaranya yang sedang bermabuk-mabukan itu, si salafus soleh ini langsung saking marahnya memukul itu saudaranya yang sedang mabuk-mabukan. Menerima pukulan dari sang salafus soleh ini, saudaranya yang sedang bermabuk-mabukan tadi lari sempoyongan, lari terhuyung-huyung, dikarenakan ia dalam keadaan mabuk dan menerima pukulan dari saudaranya itu. Di tengah dia berlari,
dengan keadaan mabuk dan berjalan sempoyongan, tak tentu arah dan tak tahu jalan, tiba-tiba dia terperosok, jatuh ke dalam sebuah aliran sungai. Ketika dia terperosok, jatuh ke aliran sungai tersebut, kemudian dia ditemukan jasadnya karena sudah meninggal. Si saudara tadi karena mengetahui saudaranya yang sedang bermabuk-mabukan tadi jatuh ke sungai, kemudian menemukan dia sudah tidak bernyawa. Akhirnya dia menguburkan jasad saudaranya itu. Setelah rampung penguburan, di malam hari si salafus soleh bermimpi. Dia ketemu dengan saudaranya yang tadi dia pukul, kemudian jatuh ke sungai dan meninggal dunia. Menemui ia di dalam mimpi. Sang salafus soleh sangat terkejut. Sangat heran. Kenapa? Karena ternyata saudaranya yang meninggal barusan tadi akibat ia pukul dan jatuh ke sungai dalam kondisi mabuk, ternyata dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang salafus soleh bertanya kepadanya, bagaimana engkau keadaanmu seperti ini wahai saudaraku, padahal engkau meninggal dalam keadaan bermabuk-mabukan. Tetapi kenapa engkau hari ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Akhirnya saudaranya yang sudah meninggal dalam kondisi mabuk tadi bercerita, ketika engkau pukul dan aku lari darimu, menjauh darimu dalam keadaan sempoyongan, sehingga saya terjatuh ke dalam sungai dan saya meninggal. Di tengah perjalanan saya sampai terperosok ke dalam sungai itu, aku temui di jalan ada secari kertas, di mana secari kertas itu bertuliskan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa pikir panjang, kertas itu langsung saya ambil dan saya makan, saya telan ke dalam perut saya sampai ke perut saya. Kemudian setelah saya di alam barzah, setelah saya di dalam kubur itu, datanglah kedua malaikat Mungkar dan Nakir ini bertanya kepadaku. Lalu aku jawab, bagaimana wahai engkau Mungkar dan Nakir bertanya kepadaku sedangkan nama Allah, nama Tuhanku ada di dalam perut saya. Seketika itu mendengar jawaban daripada si pemabuk tadi, maka tiba-tiba ada suara, ada panggilan, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyuruh Mungkar dan Nakir meninggalkan hambanya. Hambaku benar, tinggalkan hambaku. Aku telah mengampuni dosa-dosanya. Hadirin saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah.
Ini adalah salah satu kembali cuplikan daripada kisah keajaiban, daripada keagungan, kemuliaan asma Allah yang berupa lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk itulah dari kisah itu kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Seperti sang pemabuk ini dimasukkan surganya Allah dengan berkat rahmat Allah melalui lafaz basmalah yang dia telan. Ini menandakan bahwa kita bersyukur kepada Allah, patut berterima kasih kepada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagaimana menjadikan diri kita, lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanda-tanda daripada seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mencintai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan lafaz basmalah ini menghiasi setiap aktivitas kita. Kita jadikan zikir kita jadikan amalia kita. Semoga segala kesulitan kita, segala kesusahan kita diberikan Allah jalan dan kelapangan, baik di dunia sampai di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Kopi Dakwah, ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, motivasi, dan amal soleh. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.